Saya tidak tahu sebenarnya game FF ini apa. Cuman adiknya sudah mulai dibanting-banting begitu. Jadi ibunya ini mengeluh, ini loh Bu Anita, adiknya tuh masih usia 2 tahun, tapi selalu dibanting. Ketika saya tanya, Nak, kenapa seperti itu? Seru, jawabnya seperti itu. Seru ini Bu, ini kayak di game FF itu loh. Kalau aku bisa banting, berarti aku menang. Gitu. Sehingga luar biasa ternyata apa yang dilihat anak-anak, meskipun sekilas itu sangat melekat di otak mereka. Jadi waspada anak kecanduan. Karena ketika anak sudah kecanduan, Bapak Ibu, menyembuhkannya tidak gampang. Luar biasa tidak gampang. Kalau kita sakit kepala, sakit gigi, sakit pinggang, sakit apa, dibawa ke dokter mungkin minum obat sembuh. Tetapi kalau kecanduan ini butuh waktu sekitar 3 bahkan sampai 1 tahun untuk anak ini bisa sembuh. Jadi Bapak Ibu mohon nanti di rumah lebih mengawasi dan lebih mendampingi lagi anak ketika bermain gadget. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan, anak menjadi antisosial. Apa itu Bu? Anak antisosial. Dia tidak mau bermain dengan teman-temannya. Dia lebih cenderung suka menyendiri dengan membawa gadgetnya, dengan di rumah. Lebih suka di rumah. Anak saya itu tidak gadget, tidak HP, wanita benar. Wah bagus Bu berarti. Tapi hiburannya di rumah apa Bu? TV Bu, TV digital. Sama apa tidak Bu kira-kira? Sama, karena bisa akses YouTube di situ. Jadi hampir sama saja. Anak yang sudah terkena gangguan kepribadian antisosial ini, keadaannya tidak bisa memberikan penilaian atau dia tidak bisa membedakan, bahkan rasa empati terhadap orang lain sudah hilang. Temanku jatuh, ngelewes saya deh. Gitu. Ada guruku bawa buku, jatuh. Kalau kita dulu buru-buru, ya ini atau gimana Bu guru ini saya bantu. Pasti deh lu. Anak-anak sekarang seperti itu. Bahkan kemarin saya temui ketika saya assessment di salah satu sekolah, itu ada siswanya yang menyapa gurunya itu gimana? Hai guys. Saya ya Allah, kok anak-anak sekarang sudah sampai seperti ini ya? Jadi kalau sudah seperti itu, guru seharusnya tidak merespon dengan bercandaan lagi, karena itu sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Jadi kadang-kadang ada yang juga, hai bro, cuma memang yang kemarin saya ngomong, hai guys, itu ketemu guru, itu baru datang. Next. Oke, kemudian yang selanjutnya kepercayaan dirinya menurun. Ini yang sering sekali saya temui ketika saya assessment. Anak-anak ini memiliki kepercayaan diri yang rendah, padahal sebenarnya dia mampu. Sehingga ketika dia mengerjakan tes, mengerjakan soal, dia butuh validasi dari orang lain. Melihat orang lain, melihat temannya, melihat gurunya, seperti itu. Dia harus mendapatkan keyakinan dari orang lain dulu. Padahal apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan ini sebenarnya sudah benar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika anak ditunjuk oleh guru, kalau zaman dulu kita rebutan. Saya urus. Kalau anak zaman sekarang, nuker. Sampai gurunya yang nunjuk. Ayo kamu ya, urus itu aja. Jadi kepercayaan dirinya menjadi rendah. Selain itu, kekerasan, pornografi, dan ujaran kebencian ini juga patut diwaspadai karena ini akan menimbulkan bully. Bully itu berawal dari sosial media, dari pola asuh yang keliru. Jadi kalau seumpamanya sekarang banyak sekali ada korban bully, ada pelaku bully, itu semuanya karena ada sumbernya. Tidak mungkin anak itu tidak ada apa-apa ternyata dia menjadi pelaku bully. Jadi kalau seumpamanya ada pelaku bully, ini orang tua ketika dikasih masukan oleh guru di sekolah, mohon ya Ma, di rumah pola asuhnya, mohon ya Ma, di rumah
tontonannya. Jangan tersinggung Bapak Ibu. Berarti itu Bapak Ibu guru itu sayang kepada panjenengan, kepada putra-putri panjenengan. Karena tidak mungkin anak ini menjadi pelaku bully tanpa dia melihat, tanpa dia mendapatkan itu terlebih dahulu. Kok mendapatkan itu wanita? Iya. Terkadang pola asuh orang tua itu ada yang sedikit kebablasan. Karena stresor kerja sudah tinggi, anaknya bodoh sampai rumah kelepasan umum, kelepasan judi, kelepasan berkata kasar. Direkam otaknya, besok dibawa ke sekolah, dilakukanlah keterangan. Jadi ketika ada pelaku bully ditangani sekolah, jenengan harus banyak bersyukur. Berarti itu sekolah sayang kepada panjenengan. Dan kalau semuanya ditegur, ini kok putrane panjenengan melakukan bully, jangan marah. Jenengan harusnya senang karena jenengan harus deteksi diri. Ada apa dengan anak saya? Apakah ada yang salah dengan pola asuh saya? Ataukah ada yang salah dengan tontonannya? Atau yang ada yang salah dengan pertemanannya ketika dulu? Jadi memang dari handphone ini juga dampaknya sangat luar biasa sekali. Kemudian yang terakhir, anak menjadi emosional. Ini yang paling banyak saya temui. Bener Bu, di rumah putra-putrinya jadi emosional. Ibunya manggil, Dek, 1 oktav. Dek, mandi. Jawabnya berapa oktav Bu? Jawabnya bisa sampai 5 sampai 7 oktav. Nanti Ibu. Contoh lagi, Dek, lihat TV-nya sudah. Apa kira-kira yang terjadi? Marah. Teriaknya tambah kenceng lagi. Anak menjadi emosional. Kemudian ketika dia meminta sesuatu, Bu, aku minta dibelikan mainan ini. Tunggu ya Dek, tunggu nanti mama punya uang dulu. Apa yang terjadi? Marah. Ketika kita menerangkan, Dek, kita pilih salah satu ya, kalau kita Alfamart atau Indomaret, kita pilih salah satu ya, barang yang kamu beli. Plesetan di dalam swalayan. Ada yang seperti itu? Ketawa berarti ada. Ya, jadi memang luar biasa sekali. Tetapi perlu diingat Bapak Ibu, ketika kita memberikan batasan anak kita untuk tidak bermain gadget, apakah Bapak Ibu di rumah sudah menyediakan buku atau mainan real? Itu juga perlu diingat. Jenengan menuntut anak untuk mainan gadget deh, baca buku sana loh. Ternyata di rumah tidak ada buku sama sekali. Adanya buku tema dari sekolah. Adanya buku LKS. Ya tidak bisa. Jadi meskipun sekarang era digital Bu, silahkan sediakan buku di rumah meski itu cuma hanya 1 buku. Biasakan seperti itu. Jadi meskipun cuma 1 buku, biasakan ada buku. Lebih baik lagi ketika ada banyak buku di rak. Sehingga ketika kita melarang anak untuk tidak bermain gadget, kita punya solusinya. Dek, aja mainan gadget, lo mainan sing liyane. Lo mainan apa ya? Aku gak punya mainan. Nah, jadi kita juga harus menyediakan mainan yang non gadget ketika anak sedang di rumah. Next. Nah, sebenarnya yang harus kita lakukan ke putra-putri kita itu apa sih? Posesif atau protektif? Yang mana Bu? Ini beda loh ya. Posesif atau protektif? Protektif. Nah, kalau posesif itu berarti apa Bu? Membatasi semuanya. Bunda, aku mau mainan hujan-hujanan. Enggak, nanti pilek. Bunda, aku mau mainan pasir. Enggak, nanti kotor. Itu namanya posesif. Padahal anak boleh Bu, bermain hujan itu boleh. Karena pilek wanita sudah digon-gon dokter. Jadi anak itu tidak semuanya ketika dia main hujan itu terus sakit itu boten sebenarnya. Jadi kita berikan ke anak,
Bunda, aku mau main hujan-hujanan. Iya, boleh ya 15 menit atau 10 menit main hujan. Nanti pulang kita mandi, minum air putih atau air hangat, nanti istirahat. Jadi kita berikan embel-embel. Tapi kalau semuanya kita nggak usah, bahasa semua nanti. Nah, itu bukan alasan dan anak tidak bisa menerima itu. Contoh lagi, Bunda, aku mau mainan pasir di sana. Jangan, kotor. Itu ada ekeknya kucing, ada ini kotor. Padahal sebenarnya anak itu sedang belajar untuk sensori perabaannya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, itu bisa dimandikan. Anak luka itu tidak apa-apa loh. Tidak boleh luka, tidak boleh, apalagi Bu, pilek tidak boleh. Itu namanya posisi. Anak terluka tidak apa-apa. Kalau seumpamanya jatuh, kira-kira gimana jenengan? Ngakal di lantai ini, gitu apa enggak? Itu kayaknya parenting yang saya dulu itu. Jadi ketika anak jatuh, silahkan Bapak Ibu bilangnya apa? Oke, atau tidak apa-apa, berdiri yuk. Itu kita mengajarkan salah satu problem solving kepada anak kita. Pemecahan sebuah permasalahan. Contoh nih, Bu, anak pulang nih. Bunda, aku tadi dipukul sama temanku di sekolah. Kira-kira respon panjenengan bagaimana? Ganti untuk gue, nakal. Nek kayak gitu, bisa tak laporkan ustazah? Apakah seperti itu? Itu parenting zaman bahula sudah. Jadi ketika kita diceritain sama anak kita, Bunda, aku dipukul sama temanku tadi. Kira-kira apa respon jenengan? Kenapa? Betul. Jadi kita harus memberikan atau mengajarkan ke anak kita untuk memecahkan permasalahannya dulu. Iya Bunda, soalnya tadi tempat minumnya tak buang. Oh iya, berarti adik salah. Berarti kalau semuanya dipukul ini wajar, besok minta maaf ya. Seperti itu. Kemudian kalau semuanya, Bunda aku dipukul sama temanku. Loh, kenapa? Aku nggak tahu, tiba-tiba dipukul aja. Apa yang kamu lakukan? Aku diem aja di situ, terus dipukul lagi. Kayak gitu. Kalau seperti itu kita boleh mengajarkan adik boleh pergi atau berlari atau mencari ustazah untuk hanya berlindung saja atau bilang ke ustazah juga boleh. Ustazah, aku tidak ngapa-ngapain tapi dipukul. Boleh seperti itu. Jangan sampai kita mengajarkan pukul ganti, jiwit ganti, tendang ganti. Ya, itu tidak diperbolehkan. Atau kalau memang dia tidak bisa, anaknya introvert contohnya Bu, tidak bisa bilang ke ustazah, berteriak aja, kayak gitu. Otomatis dia butuh pertolongan. Jadi di situ adalah bedanya antara posesif dan protektif. Ketika protektif, kita tetap memberikan kebebasan anak tanpa mengancam. Jadi di sini tetap ada boleh deh, asalkan kalau kita butuh alasan dikasih alasan ya Bu ya. Karena anak-anak era digital ini anak-anaknya kan kritis, sehingga kita harus memberikan alasan. Boleh deh, tapi jam sekian ya tidak boleh karena bla 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 seperti itu. Oke, next. Tantangan orang tua dan guru di era digital yang terberat adalah bagaimana mengimbangi pengetahuan dan kemampuan teknis anak dalam berselancar di dunia maya. Bapak Ibu tahu enggak kenapa anak-anak kita itu yang di era digital ini fokusnya menurun? Kenapa kira-kira Bu? Ya Bu, kebanyakan main HP. Ya Bu, karena tidak mau belajar. Ya Bu, karena ini. Yang pertama, anak kita ini sekarang kebutuhan motoriknya sudah banyak dilupakan oleh orang tua. Motorik itu apa buat kita? Yang berhubungan dengan berjalan, berlari, melompat, seperti itu. Kalau zaman kita dulu ada mainan karet, ada engkling Bu, ternyata itu membantu kita untuk tuntas motorik. Anak sekarang tidak ada itu.
Cuma kemarin saya lihat di story-nya Ustazah Jati pada waktu Hari Pendidikan Nasional ya Bu ya, itu menumbuhkan lagi ada permainan tradisional, itu sangat luar biasa sekali. Dan itu seharusnya diteruskan di rumah dengan orang tua. Dan anak sekarang kenapa fokusnya jadi menurun, motoriknya tidak tuntas, itu karena sibuk scroll handphone. Jadi mereka terlalu sibuk untuk scroll. Ketika anak kebanyakan scroll, ini akibatnya ada dua. Fokus menurun, emosi meningkat. Jadi sudah menjadi gandengannya. Anak-anak dengan motorik yang kurang, itu biasanya fokusnya juga menurun. Jadi Bapak, kalau waktu libur sekolah, silahkan luangkan waktu untuk bermain yang berhubungan dengan motorik kasar atau berhubungan dengan fisik putra putrinya. Bersepeda boleh, main bola boleh, kejar-kejaran boleh, mainan yang sederhana saja, seperti itu. Ibu di rumah, kalau seumpamanya dibantu putra putrinya untuk membantu pekerjaan rumahnya, bolehkan saja. Riwu ibu wanita tambah reget. Karena anak nyapu, anak ngepel, anak bersihkan pakai kemonceng, itu sebenarnya mereka adalah latihan untuk motorik halusnya. Cuci piring, berarti itu dia latihan untuk sensori perabanya. Karena apa? Merespon. Seperti itu. Jadi di sini sebenarnya untuk tuntas motorik halus dan motorik kasar itu semua bisa dilakukan di dalam rumah. Jangan sampai kebablasan, ketinggalan sampai akhirnya nanti harus ada bantuan terapi. Jadi silahkan Bapak Ibu di rumah sesibuk-sibuknya luangkan waktu dalam 1 minggu itu pasti ada hari Sabtu dan Minggu untuk libur. Silahkan luangkan waktu full untuk putra putrinya untuk melatih motorik halus dan motorik kasar mereka. Oke. Kemudian tantangannya dari guru dan orang tua, yang pertama ini silahkan memberikan keseimbangan antara dukungan dan kontrol. Jadi di sini ini orang tua ini harus memberikan kontrol yang seimbang juga. Guru juga seperti itu. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, berikan kesempatan kepada anak untuk belajar melalui handphone atau komputer, tetapi orang tua dan guru juga mengawasi dan memberikan batasan untuk menggunakannya. Kemarin ada Bu yang konsultasi ke tempat saya, putrinya usia 2 tahun, sebelumnya dia diasuh full oleh neneknya karena orang tuanya harus tugas di luar kota. Kemudian karena ini ayah dan ibunya sudah kembali ke Madiun, pola asuhnya atau anaknya ini diasuh penuh oleh orang tuanya. Dari pola asuh yang dulu ternyata dia lost screen time. Bahkan anak usia 2 tahun tidurnya jam 11 malam. Dia diasuh oleh neneknya dan juga rewangnya. Ketika diambil oleh orang tuanya, anak ini dalam 1 hari itu tantrumnya bisa sampai 5 jam. 1 jam tantrum, 1 jam tantrum. Bahkan kemarin itu yang dikeluhkan oleh mamanya ini jam 1 malam ini tantrum wanita karena minta TV dinyalakan. Akhirnya saya tidak ambil pusing wanita, TV saya hilangkan dari rumah. Seperti itu. Tapi anak ini masih tantrum seperti itu. Akhirnya dari perubahan pola asuh ini membutuhkan waktu 1 sampai 3 bulan untuk anak ini bisa mengikuti pola asuh dari orang tuanya. Orang tuanya ini disiplin, anak harus begini. Jadi perubahan pola asuh ini sangat signifikan sekali. Kemudian ketika orang tua boleh memberikan handphone kepada anak kita tidak boleh memberikan kebebasan, tetapi kita harus tetap memberikan bimbingan. Dia tidak boleh lihat ini ya, atau boleh lihat ini ya, seperti itu. Begitu juga ketika anak di sekolah boleh mengakses komputer atau internet, tetapi hanya yang berhubungan dengan pembelajaran yang ada di sekolah atau proyek yang ada di sekolah.
Kemudian berikan kepercayaan kepada anak sebagai pengguna yang kompeten agar kreativitasnya anak ini muncul. Karena ada beberapa aplikasi ini sebenarnya yang memudahkan untuk putra-putri kita. Sebenarnya ada aplikasi terbaru, Bu. Cuman saya belum bisa share karena saya sendiri masih belajar. Jadi ini nanti aplikasi ini bisa digunakan orang tua untuk mengendalikan anak dalam bermain screen time atau bermain handphone. Jadi ini nanti ada aplikasinya, mungkin nanti kalau seumpamanya sudah fix, sudah oke, akan bisa ke masyarakat luas dan orang tua bisa menggunakan itu. Jadi kalau seumpamanya nanti anak ini sudah berlebihan bermain handphonenya, ini nanti akan ada alarmnya seperti itu. Next. Oke. Bagaimanakah membentuk mental dan karakter generasi digital? Ini yang perlu kita banyak belajar bagaimana sih sebenarnya menanamkan mental, karena mental anak-anak sekarang itu tidak sama seperti dulu. Kalau kita boleh bilang generasi digital itu seperti apa, Bu? Seperti buah stroberi. Kenapa seperti buah stroberi, Bu Elina? Dari luarnya cantik sekali stroberi itu, tapi di dalamnya lembek. Kecut juga. Jadi dari luarnya oke, tapi di dalamnya sebenarnya untuk mentalnya, untuk percaya dirinya, dia sebenarnya kurang oke. Yang pertama, tanamkan ilmu agama. Sudah pasti ini orang tua semuanya harus menanamkan, dan itu dari rumah. Ada beberapa orang tua yang mereka menganggap bahwasanya ilmu agama ini biar diperoleh anak ketika di sekolah atau di pondok. Keliru sebenarnya Bapak Ibu. Mereka harus mendapatkan ilmu agama adalah di lingkungan keluarga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, luangkan waktu. Ini yang saya tekankan kepada orang tua. Silahkan luangkan waktu untuk putra-putri panjenengan, Bapak Ibu. Kesibukan kita itu bisa dicari. Kesibukan itu ada batasnya. Tapi jangan sampai kesibukan kita itu melupakan waktu untuk anak-anak kita. Anak yang kurang, orang tua yang kurang memberikan waktu kepada putra-putrinya, efeknya apa? Dia akan campur ke orang lain. Dia akan cari perhatian ke orang lain, ke gurunya, ke temannya, bahkan ke mama dari temannya. Jadi luangkan waktu hanya untuk bermain saja, kemudian tanya jawab, kemudian ada lagi di sini kalau kita sering memberikan waktu untuk anak-anak kita akan membentuk karakter dari putra-putri kita. Saya ada satu cerita. Anak-anak ketika pulang sekolah itu membawa sedikit cerita. Banyak sekali hal yang ingin diceritakan ketika dia pulang. Tetapi pernah nggak jenengan ketika bonceng putrane panjenengan jemput itu cerita gitu, pernah nggak gini? Cerita, pernah nggak seperti itu? Berisik ya? Pernah nggak Bu? Pernah. Saya ada satu cerita. Ketika saya ke satu sekolah juga, di sekolah TK yang ada di Madiun juga. Pada waktu itu saya penasaran ketika saya melakukan asesmen, ada satu anak itu ngobrol asik dengan bapak penjual pentol. Asik sekali ngobrolnya. Saya nak ngobrol apa toh? Saya gitu. Wanita pengen dengar juga. Aku cerita gitu. Cerita apa? Cerita aku tadi itu dapat bintang 4, dapat hadiah dari teman yang ulang tahun, dapat, jadi banyak ceritanya. Ketika itu saya tanya ke bapak yang jualan pentol, bapak leres setiap hari adiknya cerita, iya loh Bu, ini tuh setiap keluar dari kelas dia selalu mencari saya untuk bercerita. Akhirnya saya mencari kepala sekolah. Ibu, tadi saya menemukan Ananda yang di depan itu kok cerita sama bapak pentol sepertinya asik sekali. Ketika saya tanya sama bapak penjual pentolnya, katanya setiap hari dia bercerita. Iya Bu Anita, kenapa kok bisa seperti ini? Ternyata orang tuanya dua-duanya, saya sebut merek ya Bu, dua-duanya bekerja juga.
Dua-duanya ini ayah ibunya bekerja di bank. Anak ini pulangnya jam 11 siang. Jemputnya jam 1, jam setengah 2 seperti itu. Jadi anak ini sebenarnya sudah memendam banyak cerita, pengen diceritakan ke orang tuanya. Ternyata sudah keprojol ke bapak penjual tahu. Karena dia sudah tidak kuat. Akhirnya saya minta waktu kepada kepala sekolah, saya minta tolong dipanggilkan orang tuanya untuk menghadap ke saya. Saya tanya, ya Bu Anita, karena ayahnya bagian lapangan bla 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 dengan alasan. Tapi kalau di rumah putrinya panjenengan bercerita enggak? Enggak. Ternyata ceritanya sudah habis ke bapak penjual pentol ini. Seperti itu. Jadi ketika putra putri kita pulang sekolah membawa 1000 cerita, silakan didengarkan, silakan ditanggapi, silakan memberikan pertanyaan kembali kepada putra putri kita, karena itu adalah salah satu pembentuk karakter dari putra putri kita.